Kemudian kata qil bermula pengertian menjadi setengah. Apa jadi setengah? Ya, mahar jadi setengah kan? Jadi setengah apabila apa masih mahar itu akan menjadi setengah apabila terjadi perceraian yang bersumber bukan dari istri, bukan juga dengan sebab istri, dan terjadi perceraian sebelum hubungan intim. Ini karena belum hubungan intim, dan aturannya seharusnya kalau belum hubungan intim pulang diname taruh dia. Nah, tapi karena perceraian ini bersumber dari keinginan suami, furqah ini dari keinginan suami. Bukan keinginan suami, ya, suami mentalak atau suami melakukan li'an, ataupun bukan perceraian dari pihak suami ya, tapi perceraian ini bukan dari pihak istri dan bukan juga dengan sebab istri. Baik perceraian itu terjadi dengan keinginan suami ataupun perceraian itu terjadi karena satu dan lain satu dan lain hal. Ya, pokoknya bukan bersumber dari istri dan bukan dengan sebab istri. Ini pun satu dan lain. Ya, misalnya suami menuduh istri berzina disertai dengan sumpah. Kemudian istri juga bersumpah bahwa dia tidak berzina. Jadi ketika itu terjadi maka harus furqah, harus dipisah suami dan istri. Itulah. Jadi kalau furqah itu bukan dengan sebab istri, bukan juga bersumber dari istri, maka bila itu terjadi sebelum hubungan intim, maka perceraian itu tastir, menjadikan jiname ya, menjadikan mahar itu setengah. Artinya setengah untuk istri, setengah pulangkan kepada suami. Lambat laku. Kenapa? Belum hubungan intim. Kalau sudah hubungan intim ya sudah wajib itu mahar istri, sudah luzum. Nah, ini kan belum hubungan intim. Nah, itu. Jadi yang kibar surah tasyatur, kibar surah gaya pria masa kini. Kemudian kata qil bermula pengertian tasyatur. Nah, surah jadi setengah kibar surah. Nah, jadi ini surah firman Allah kan. Jadi firman Allah, wa in talaqtumuhunna, jika kalian menceraikan mereka sebelum kalian menggauli mereka dan sudah ada penentuan mahar, fanisfun, maka untuk mereka, untuk para istri adalah setengah daripada apa yang kalian berikan, ataupun setengah daripada mahar. Jadi ini hiban surah bahwa istri cuma dapat setengahnya hiban surah. Lupa tuh kan. Tetapi menurut surah ini ya baru menurut nyambah ya, nyambah. Bermula surah tasyatur, surah menjadi setengah mahar. Nah, menurut pandangan mukil surah ayat surah ayat tadi ya. Tapi ini apa sih? Enggak boleh. Kenapa yang lama operasi ya?
kamu mulai siang malam, pagi siang malam, pagi siang malam. Kalau lagi Indomaret tuh mah. Itu surah menjadi setengah itu karena lahu tiara bunyi. Sesungguhnya lahu berhak baginya suami. Hak suami khiyar. Hak suami memilih apa? Rujuk sini memilih meminta kembali. Minta kembali apa? Minta kembali miskin. Minta kembali pada setengahnya. Kan? Jadi surah menjadi setengah itu. Kan? Surah menjadi setengah itu artinya bukan pengertiannya serta-merta dengan suami mentala serta-merta mahar itu jadi setengahnya untuk istri, setengahnya untuk bini, sama aja sih. Nah, jadi surah menjadi setengah ini surahnya bukan dengan suami talak maka mahar menjadi separuh menjadi setengahnya untuk istri, setengahnya untuk suami. Ini pengertian kata Allah. Allah jatuh manis umafaratun, maka setengah daripada mahar yang telah kalian tentukan itu artinya kiban bak lako, terserah lako, terserah pilihan suami. Kalau suami memilih untuk meminta kembali setengah, maka jadi tasatur, jadilah mahar itu setengah. Nah, kalau suami tidak memilih untuk meminta kembali, maka bulat-bulat seutuhnya mahar itu Turah. Firman Allah, "Fanis rumah farat." Ini surah ini surahnya bukan artinya begitu sudah ditalak kemudian mahar itu menjadi setengah kuanginya. Nah, karena ada talak lah ditalak disuruh plok mahar jadi setengah komunal nih. Nah, kiwasik menang wahai. Pilihan itu di tangan suami. Kalau suami memilih untuk meminta kembali setengah, yang kena baru nisfu mafaratu. Nah, tapi kalau suami tidak memilih, karena wati. Nah, sebetulnya jinak itu untuk istri. Nah, jadi menantu kali. Jadi jangan cuman berpikir di kulit air kata Tito. Nah, itu harus dilakukan, harus dilakukan tinjauan yang mendalamnya tiba rumah ayah, balun yang gede kagaknya. Kampung, understand kaku. Nanti kalau baju bakso kan. Kawan, insya'a raja'a fi wa tamallakahu wa insya'a barakan. Jadi yang kiban surah bahwa menjadi setengah itu adalah tergantung pilihan daripada suami. Artinya insya'a raja'a jika mau oleh dia suami, niscaya meminta oleh dia suami padanya nisbi, padanya setengah watamallakah, dan menjadi pemilik oleh dia suami akan dia hanya setengah. Dan jika mau maka dia minta kembali padanya setengah watamallakah, dan menjadi pemilik oleh dia suami akan dia setengah wa insya'ata. Dan jika mau oleh dia suami niscaya tarakah, niscaya bisa meninggalkan oleh dia suami akan dia setengah. Dan artinya jiname itu mahar itu menjadi setengah tergantung pilihan
Nah, ketika suami menentukan pilihan, ya, menjadi setengah itu ketika suami menentukan pilihan. Pilihan apa? Meminta kembali setengah. Nah, sehingga dia menjadi pemilik. Artinya, kalau seandainya dia tidak menentukan pilihan, gimana? Kalau dia tidak menentukan pilihan, maka yang kakak inang mati. Nah, seutuhnya mahar itu adalah milik istri. Jadi kalau kita mau kaitkan kembali dengan surah khiyar, nah hak khiyar pada penjualan, khiyar pada penjualan itu dia kan furji, khiyar itu segera. Nah, artinya suami ini punya hak pilih dan dia harus menentukan pilihan dengan segera. Setelah dia tamat tentukan pilihan, minta kembali setengah atau tidak. Kalau dia belum menentukan pilihan, kan sudah talak, kemudian sudah lama berselang belum menentukan pilihan, itu berarti dia mengabaikan setengah itu dan membiarkan setengah itu untuk istri. Namanya surah. Nyala tuh. Understand? Why? Apa aja? Ya. Jadi yang kentil, kita katakan itu lemah. Lemah, nyaluk sorahan, dek nepuluk ke makanya lemah. Seharusnya apa yang puluk le sorahan. Panis rumah para tung gimana surah, gimana anda ju, gimana anda puluk dah, mana orang? Dek puluk ke makanya lemah. Wasahya udu ilahi nafsi salat. Yang wajah lemah. Bermula wajah sahih itu kembali dianya, kembali dianya setengah kepadanya suami, jadi yang dulu kembali pada setengah, kan? Kembali dianya setengah kepadanya suami, ngondro talu, kan? Jadi itu otomatis dengan dia talak, kan? Dengan dia ceraikan istri sebelum hubungan intim, maka otomatis dengan sendirinya setengah itu kembali kepada suami. Kan? Dia kayaknya hanya suami. Apa kau menang suami? Nggak enak suami apa? Itu zahiril ayat disabitkan. Karena lahiriah, pengertian yang zahir, pengertian yang deh. Karena yang deh daripada ayat yang lalu. Apa ayat yang lalu? Jika kalian talak sebelum menggauli, panisfu mafaratu. Maka setengah dari apa yang kalian tentukan itu untuk istri, ya. Setengah mahar yang telah kalian tentukan itu untuk istri. Itu Allah katakan apa itu? Intalaktumuhunna itu kan syaratnya jika kalian cerai. Ya, jika kalian ceraikan mereka sebelum kalian gauli, sedangkan sudah ada penentuan mahar, niscaya jika kalian cerai sebelum gauli, niscaya. Dan keniscayaannya apa? Keniscayaannya khiyarlah oleh kalian. Ya, tidak katakan jika kalian talak sebelum gauli, sedangkan sudah terjadi penentuan mahar, niscaya. Keniscayaannya bukan itu. Keniscayaannya adalah jika sudah talak, maka keniscayaannya adalah setengah mahar itu untuk istri. Itu keniscayaannya itu. Jadi zahir ayat, setengah mahar itu dia bergantung kepada cerai, bukan bergantung kepada khiyar. Nah, jadi hubungannya dengan cerampung kali yang mau khiyar. Nah, ini pengertian bahwa menjadi setengah itu harus ada khiyar, itu dipahami dari mana itu? Nah, apakah pengertian mantuk, pengertian tersurat, ataukah pengertian tersirat? Yang jelas secara tersuratnya ada maknanya. Secara tersirat, bukan secara tersirat.
secara mafhum aulawi, mafhum mukhalafah, mafhum muwafatah, watia. Ada. Jadi anak peluk dah. Peluk bahkan karena peluk maka di ano? Ano? Dah faham? Apa sih? Sudah itu. Kan? Jadi surah monyo kadu hendak pupuluk le kan kayaknya udah buat dalam dua lemon. Artinya boleh mendalami. Asalkan harus jago bermanuver. Kalau tidak jago bermanuver, ya berat dalam puluh anak aja ini, ada pahlin pak. Kamu kan? Lagi buat wajah kamu ini buat muda. Jadi itu surah gini. Jadi nak buat temannya, buat dah puluh. Jadi leho ka. Gak kabeh pala, gak apa dan apa itu. Jadi juga iya lah, jadi yang pergi rumah bangan, itu belum bangan. Kawan, itu. Jadi setengah itu kembali kepada suami mondrotan. Tapi ini kan kita bicaranya bukan talak. Kita bukan bicaranya talak, kita bicara furqah. Furqah, furqah itu dia lebih umum, ya. Pemisahan itu ada kala dengan talak, dengan perceraian. Banyak cara furqah. Ada furqah dengan talak, ada furqah dengan menjadi saudara susuan, ya. Ada furqah dengan li'an, ya. Ada furqah juga dengan fasakh. Nah, jadi itu untuk kasus talak. Untuk furqah-furqah yang lain, bukan pemisahan-pemisahan yang lain yang bersumber bukan dari istri dan bukan juga dengan sebab istri. Yang furqah itu menjadikan mahar jadi setengah. Yang furqah yang lain juga. Itu menyangkut talak itu, bahwa kembali setengah kepada suami dengan rotan. Furqah yang lain juga. Wa kadza ghairul talaq min suwari iraqis sadiqah munasyir. Munasyir ghairul talaq. Begitu juga selain talak, selain mentalak. Begitu juga selain mentalak, artinya selain mentalak munasyir. Dengan draw selain mentalak itu kembali setengah kepada suami. Contoh itu lagi irda, kan? Ibunya suami menyusukan si istri, sehingga suami istri itu menjadi saudara sepersusuan, bukan seperguruan, sepersusuan. Maka dengan begitu kan terjadi furqah, kan? Karena suami istri itu sudah menjadi mahar. Nah, yang gimana? Kembalilah setengah mahar kepada suami. Kenapa bisa kembali? Kembalinya itu karena draw irda, karena draw menyusukan. Jadi dengan menyusukan maka kembali setengah mahar kepada suami. Jadi konflik tolak, tapi yang lainnya jadi guna si tolak selain talak. Apa selain talak? Ya talak daripada gambaran-gambaran firaq, gambaran-gambaran pemisahan talak yang lalu. Apa gambaran firaq yang lalu? Yaitu yang ada kesamaan dengan talak. Nah, kesamaan dengan talak artinya firaq itu, perceraian itu bukan bersumber dari istri, bukan juga dengan sebab istri. Yang contohnya adalah li'an, apalagi contohnya adalah masuk Islamnya suami, murtadnya suami juga, menyusukan oleh salah seorang ibu dari suami istri akan salah seorang daripada suami istri.
suami istri, sehingga terjadi saudara susulan. Nah gitu, paham itu? Tuhan hukum mati golong baju bakso, bakso. Kamu kawan ya? Hah? Kongfu. Kalau zada mahrum, jadi nggak itu. Jadi apa buah daripada perselisihan qil dan sahihnya? Bahwa menurut qil menjadi setengah itu dengan qiyas. Menurut sahih kau qiyas menurut tali ataupun yang seumpama dengan tali. Jadi buah dari perselisihan pun contohnya apa ini? Kalau zada mahrum, artinya seandainya bertambah oleh jiname, kan? Cuma surah bertambah tentu yang jadi mahar. Mahar itu adalah sesuatu yang bisa bertambah, sesuatu yang bisa berkembang. Contoh maharji adalah kambing. Kalau maharnya kambing kan bisa berkembang kan? Nah, jadi setelah nikah diberikan majangan kambing lah. Anak dagang dinamai kambing. Setelah nikah, maharnya adalah sepasang kerbau. Kan? Jadi setelah nikah hubungan intim lako jak gede, jak merantau gitu. Oh mantap, ayo gede lehan jak mantau. Kawin ini belum mantap, belum kawin jak mantau lehan. Dan situn hanewo. Jadi pulang dari lehan, kan? Itu kerbaunya dari 2 ekor sudah jadi 6 ekor, kan? Kamu tambah ikuji. Lama ikuji mentah lama. Jadi kok kamu tambah. Halo, biar sebentar di BN. Palahu. Jadi seandainya bertambah oleh mahar, setelahnya, artinya setelah salah bertambah mahar, niscaya untuknya suami, nisfu ziyadah, untuknya suami setengah daripada tambahan. Kan? Niscaya untuknya suami nisfu ziyadah, untuknya suami setengah daripada tambahan. Kenapa suami berhak mendapat setengah daripada tambahan itu? Lihudusihi fi milki, karena terjadi dianya tambahan terjadi dalam kepemilikannya suami. Jadi karena ditalak, jadi dengan talak maka mahar itu menjadi setengah kan? Jadi dengan talak mahar kan jadi setengah, jadi otomatis itu talak maka mahar jadi setengah. Setelah suami talak, mahar itu bertambah. Seperti contoh tadi kerbau itu, setelah suami talak, kerbau itu melahirkan, Jadi setelah suami talak kerbau itu bertambah kerbau itu. Yang gimana? Bertambah berapa? Taruhlah supaya gampang ini, yang bertambah jadi 2, kan? Dari cuma 2 ekor sekarang sudah jadi 4 ekor. Jadi yang gimana? Asal mahar kan kerbau tadi ya.
asal mahar yang 2 ekor itu satunya kembali kepada suami, kemudian tambahannya kan 2 ekor, satunya lagi kembali kepada suami. Kenapa? Karena tambahan itu terjadi dalam kepemilikan suami. Karena dengan talak maka kembali setengah kepada suami. Kan? Sawa'un kanat muttasilatan am munfasilatan. Sama saja adalah bermula adanya tambahan, itu tambahan yang bersambung, bukan tambahan yang bersambung. Misalnya dia berikan kerbau itu urus, kerbau yang dijadikan mahar itu urus. Dan kemudian di hari perceraian itu, sebelum hari perceraian itu kerbau itu sudah jadi gemuk. Ya, kerbau sudah jadi gemuk, yang gimana? Ini kan sudah ada pertambahan, kan? Nah, setengahnya untuk suami, setengah dari pertambahan itu untuk suami. Sama adalah bermula dengan tambahan itu bersambung, amun fasilatan, ataukah tambahan itu bercerai. Dan contohnya seperti anak daripada mahar. Nah, ini kan bertambah, tambahan itu kan bercerai daripada pokok. Nah, jadi kenapa setengah dari tambahan itu yang untuk suami? Seharusnya tambahan itu adalah milik suami seharusnya. Seandainya bertambah mahar setelah tangan, maka untuk suami setengah daripada tambahan. Kenapa setengah? Karena tambahan itu untuk suami. Karena kan tambahan terjadi dalam kepemilikan suami, ya. Jadi pulang pokok mental kepada yang bagi setengah itu cuma pokok mahar, sedangkan tambahan itu seharusnya adalah milik suami karena bertambah itu setelah talak dia bertambah. Gimana? Kenapa setengah? Nah, gimana? Kalau nisbahnya untuk suami setengah daripada tambahan, kembali setengah kepada suami. Ada yang mahar bertambah setelah talak, apakah dia setengah? Karena terjadi dia tambahan dalam kepemilikan suami. Yang gimana? Pakon di setengah. Seharusnya mando, mas. Dia adanya itu milik suami seharusnya. Kon setengah. Gimana? Cik mikir ya, berpikir mulai. Aku aja setengah. Hudu sihinya noh udah boh. Hudu sihi. Ya. Di hudu sihi ya nah. Pubak ni pubak dia ada. Jadi karena
terjadi dianya tambahan. Tambahannya buat dua kan? Hah? Tambahannya buat dua kan? Hah? Nah berarti hora pohon. Hah? Enggak, ya, kalau kita bilang mengatakan untuk suami setengah daripada tambahan, karena terjadi dianya setengah tambahan. Kalau setengah tambahan yang terjadi, tambahannya yang terjadi dalam kepemilikan suami. Baiklah setengah. Nah, tambahannya yang terjadi dalam kepemilikan suami. Bunuh jelamnya kau buat dua. Ini dua. Tadi hasil jelamnya kata dengar apa? Hak itu kan nanti di tengah tu kena. Hak itu. Lagi kebun bunuh. Nah anak kebun ke sini. Berarti anak kebunnya kebun dua. Tapi jelamnya bunuh sabah kebun. Adiknya yang kedente. Kebunnya bagi dua. Dan yang kedente kebunnya bagi dua. Dan lainnya setelah talak kerbau itu beranak. Setelah talak kerbau itu beranak. Seharusnya kalau dengan talak maka mahar kembali setengah kepada suami, ya, mahar yang kembali setengah. Yang lebih atas sawaman atau lakowan, karena lebih itu terjadi dalam kepemilikan suaminya. Nah, ini pokoknya setengah. Kebunnya yang bagi dua. Nah, jadi dengan suami talak, maka setengah kerbau untuk istri, setengah kerbau untuk suami. Dan setelah talak, kerbau itu beranak. Ya, anak ke so. Dua ni. Lagi ada konti yang bukan? Bagi dua berarti lebih ini. Jadi kerbau pokok mahar itu bagi dua. No. Karena mungkin dia bulat-bulat lebih yang kelakon. Ya kan? Kerbau bagi dua ada. Setelah talak, ayolah kata kongsi juga. Ya kan? Jadi seandainya agaknya kuat, seandainya bertambah oleh mahar setelahnya, ini setelah talak, saya untuknya suami setengah daripada tambahannya, kan? Karena kudusi dimiliki, ataupun dia berziyadah ini sepuluh, karena terjadi oleh dianya setengah tambahan. Terjadi dianya setengah tambahan dalam kepemilikannya suami. Nah, sama adalah bermula dianya tambahan itu bersambung ataukah tambahan itu bercerai. Wa 'alal wajhil awal, dan berdasarkan wajah yang pertama, yaitu wajah fil, bahwa menjadi setengah itu dengan pilihan suami, bukan dengan berotalut. Jika terjadi oleh dianya tambahan sebelum pilihan rujuk, pilihan meminta kembali,
Jadi sudah talak, kemudian suami belum minta kembali. Sebelum minta kembali, kerbau itu beranak. Nah, jadi berarti tambahan itu terjadi dalam kepemilikan istri, berarti bukan kepemilikan suami. Jika terjadi oleh dianya tambahan sebelum memilih rujuk meminta kembali, ada gimana? Niscaya bermula keseluruhannya tambahan itu milik istri. Ya, karena terjadi tambahan dalam kepemilikan istri ya. Keseluruhannya tambahan itu milik istri. Nah, fil munfasilah pada tambahan yang bercerai. Hadirin, agak rumitnya wajah pertama. Jadi kalau tambahan itu bercerai, maka kalau tambahan itu tambahan munfasilah, maka keseluruhannya itu milik istri. Tambahan munfasilah seperti anak tadi ya. Nah, jadi karena dia beranak sebelum pilihan, sebelum suami memilih untuk meminta kembali, nah, kan terjadi tambahan itu dalam kepemilikan istri. Nah, dan berhubung ini adalah tambahan yang bercerai, ya semuanya itu milik istri. Nah, bikhilafil muttasilah, berbeda dengan tambahan yang bersambung. Kan? Jadi kalau tambahan yang bersambung, banjir catatnya mandumnya ada inong. Kan? Namanya juga bersambung. Jadi ketika suami menjatuhkan pilihan untuk meminta kembali, itu tambahan itu kan ada pada kerbau itu. Ya, misalnya dia bertambah berat, tambah gemuk. Jadi ketika suami menentukan pilihan, dia mau minta kembali setengah kerbau itu. Kan? Setengah kerbau kan dengan berat badannya dia minta kembali ya, otomatis dengan berat badannya berarti itu. Nah, jadi kalau dia munfasilah hanya pikiran kecil seperti itu agak rumit berarti. Nah, bikhilafil muttasilah, manis walizauji fil asah, berbeda dengan tambahan yang bersambung. Nah, gimana surah beda dengan tambahan bersambung? Artinya nisful zauji bermula setengah daripadanya munfasilah tambahan yang bersambung, muttasilah bermula setengahnya tambahan yang bersambung, itu milik suami berkuasa. Kan? Karena tambahanan cidu bak pokok daripada mahar. Jadi kalau mahar itu dengan suami memilih meminta kembali, mahar itu dibagi dua, otomatis ngongon tambahan mutasilahnya tuh bagi dua berarti. Kan? Kalau pokoknya itu bagi dua, ziyadah aja berarti bagi dua aja berarti. Ini ziyadah ini dua pokoknya bersambung iban. Bagaimana mau dipisah-pisah itu? Tahu kan? Ini nyata. Begitu. Udah ada nyawa? Tahu kok? Dah paham ini? Hah? Ini yang gaya. Demikianlah. Marilah kita lanjutkan. Wa in talaqa dan intalaqa, jika mentalak oleh dia istri, jika mentalak oleh dia istri, jika mentalak oleh dianya suami, padahal keadaan bermula mahar itu talifun, itu binasa oleh dia mahar malaikat hitung mahar. Kan mahar itu rumah tapi itu. Nah, sedangkan bermula mahar itu binasa, ba'da qabdi, binasa mahar setelah qabdi, setelah menerimanya mahar. Kan? Jadi mahar sudah diterima, mahar sudah di tangan istri,
rusak maharnya. Nah, rusak mahar, sudah diterima istri dan suami mentalak. Nah, gimana? Ya bagi dua berarti harus setengahnya itu kembalikan kepada suami. Apanya mau dikembalikan? Anale mahar jinami anale. Oh ka jinami katuto. Kan? Itu no. Panisfu malihi, panisfu badlihi, niscaya. Nah, jika mentalak oleh suami sedangkan bermula mahar itu binasa setelah menerimanya mahar, niscaya bermula setengah daripada penggantinya mahar. Apa pengganti? Baik pengganti itu berupa misil, tentunya fil misli, pada mahar yang bangsa misli. Kan? Mahar bangsa misli berarti seperti emas, maharnya adalah emas. Emas itu kan misli ya. Nah, jadi emas itu misli. Jadi emas itu sudah hancur emas itu. Nah, emas sudah hancur sebelum talak, emas itu sudah hancur. Jadi gimana sih? Maka mungkin lagi pulang setengah daripada mengenyan, karena menjana le kabinasa. Ya kan? Nah, jadi walanto berarti setengah daripada pengganti maharnya. Setengah pengganti mahar gimana? Kalau mahar itu misli, nah contohnya seperti emas itu misli. Nah, maka setengah daripada misil mengenyang berarti. Ya, misil gimana? Mengenyang. Mengenal le gimana? Pulang semua, mau kanan gantol berarti namanya lima berarti gantol kan 2,5 namanya berarti suaminya. Ya, oh pak minta aja buat toko banyak, ya belum ada toko banyak, belum aja ada toko, jarang berarti. Ultimatin, ataupun pengganti mahar itu, ataupun pengganti mahar itu berupa ultimatin, pengganti mahar itu berupa harga. Jadi setengah harga berarti. Nah, fil mutakawam pada mahar mutakawam, mahar yang dihargakan. Jadi kalau mahar yang sudah binasa itu adalah mutakawam, maka suami. Nah misalnya maharnya seperti tadi itu maharnya adalah kerbaunya sudah ditabrak kapal selam. Leh iban dia nyangnya dia. Kalau di tubuh ada leh, pakuan ada tubuh kaipok leh kapal selam. Jadi anak leh bukan hancur biasa. Jadi gimana? Bagaimana dia meminta setengah mahar, setengah kerbau? Ini gantong mempeng, berarti gantong mempeng gimana? Yang tubuh pada yung tubuh 20 juta, berarti pulang 20 juta berarti. Nah, mau kumpul 20 juta, mana 20 juta, 12 juta juga kan. Nah, kumpul 12 juta, berarti kebulan ada? Gantong berarti, gantong peng maduk 12 juta lah, kayak setengah pulang setengah. 6 yuk, 6 juta, benar juta. Paham itu? Ada pertanyaan? Kita tanya begini. Lanjut. Oke. Masih enjoy. Kau lu. Bermula perkataannya Imam Nawawi seperti jumhur, seperti mayoritas ulama. Apa kata Imam Nawawi? Ini sebelum terima setengah harga.
itu ibah setengah harga. Bermula perkataan Imam Nawawi seperti jumhur. Apa kata jumhur? Nisful qimah, setengah harga. Itu berkata oleh Imam Harmain, fihi tasahul, ada padanya perkataan yaitu nisful qimah, setengah harga, ada oleh tasahul. Ada oleh saling mudah-mudahkan. Mudah-mudahkan artinya itu masih bisa ditolerir. Karena menunggu. Jadi kalau seandainya mahar itu sudah binasa dan mahar itu adalah mutakawam, sesuatu yang dihargakan, kan? Aturannya kan dia ganti dengan qimah, kan? Aturannya dia ganti dengan harga. Harga apa? Harga dari dinaminya. Soalnya dia ganti dengan harga dari dinami. Tapi jangan keseluruhan harga. Jangan keseluruhan harga dari dinami, tapi harga daripada setengah dinami. Seharusnya harga daripada setengah dinami, bukan setengah harga, tapi harga dari setengah dinami. Harga setengah dinami itu sih katakan nisful qimah, setengah harga. Jangan nisful qimah lah. Ini karena dia kalau seandainya utuh berarti diganti dengan harga daripada dinami. Berhubung cuman yang diminta, yang dikembalikan itu cuma setengah, seharusnya harga daripada setengah dinami. Harga setengah dinami, bukan setengah harga. Beda harga daripada setengah dengan setengah harga. Beda. Nah, harga setengah yang setengah harga beda. Nah, harga setengah menolong kalau harga setengah. Lagi kopi. Nah, seperti kopi. Nah, kalau kopi satu gelas padu yuk. Kopi satu gelas harganya 5.000. Nah, kalau dia setengah gelas berapa? Belum tentu harganya 2.500. Nah, satu gelas harganya 5.000. Kalau cuma setengah gelas berapa harganya? Biasa saja harganya 4.000. Nah, karena satu gelas itu harganya 5.000, itu sudah ada bonus-bonusnya itu. Kan? Karena barang makin banyak kan makin murah. Kan? Jadi jangan samakan itu barang kalau dia misalnya kopi satu gelas 5.000, kemudian setengah gelas, oh berarti 2.500 ya, kurang penting ya. Biasa saja harganya 3.000. Nah, jadi harga setengah kopi itu berbeda dengan setengah harga kok. Kalau setengah harga kopi 5.000, kalau 5.000 setengah harganya 2.500. Tapi harga dari setengah kopi belum tentu 2.500. Nah, setengah kopi mungkin harganya 4.000. Nah, kenapa 4.000? Satu gelas kopi 5.000, kenapa setengah kopi harganya 4.000? Ciaganya nih. Kalau beli banyak, ya, dapat potongan harga. Tapi kalau di bawah itu harganya harga standar. Nah, jadi akibat aturannya bukan nisful qimah, karena betul. Nah, mahar itu sudah rusak, maka lihat kalau mahar itu mutakawam, maka dihargakan berarti ganti dengan qimah. Qimah apa? Qimah mahar. Ya. Tetapi mahar ini bukan dikembalikan utuh, dikembalikan cuma setengah, berarti qimah daripada setengah mahar, bukan setengah harga, tapi qimah daripada setengah mahar. Dan harga setengah, harga daripada setengah itu bisa lebih mahal, bisa lebih murah. Paham? Kamu seperti kita kalau beli apa namanya? Nah, beli apa misalnya? Yang dia bisa jadi murah. Misalnya kalau kita beli beras, kalau kita beli 1 karung itu harganya berapa? 120. Tapi kalau kita belinya cuma kiloan, kan? 1 kilo itu harganya bisa lebih mahal harganya. Nah, 1 karung 12 kilo 120.000. Aturannya 1 kilo itu 10.000. Cuman waktu dijual kiloan bukan 10.000 harganya.
Ya, harganya bisa jadi 12.000, bisa jadi 13.000. Nah, paham? Anak bukan melanjutkan. Bermula perkataannya Imam Nawawi. Jadi truk tingkahnya gitu. Sampai tingkat itu diperdebatkan. Dia pakon lagi nya, pakon nisful qimah. Sehari ini kon nisful qimah. Qimah nisfi. Nah, harga dari setengah mahar, bukan setengah harga, tapi harga dari setengah. Nah, karena ini harga ini kan pengganti daripada mahar. Mahar itu kan cuma diminta setengah. Jadi kalau maharnya itu utuhnya sekian, kalau setengah dapatnya berapa? Nah, berapa harganya? Nah, itu. Jadi bermula perkataan Imam Nawawi. Apa kata Imam Nawawi? Oh ini. Bermula kata Imam Nawawi seperti mayoritas ulama. Apa kata Imam Nawawi? Nisful qimah, setengah harga. Itu berkata oleh Imam Hamid fi tasahul, ada padanya perkataan Imam Nawawi, ada oleh tasahul. Toleransi. Udahlah ditolerir saja lah itu. Nah, tapi surah jangan seperti itu. Cara redaksi sudahlah seperti itu redaksinya. Tapi kalau lagi yang surah, kalau lagi yang surah, ini dibanci. Wa inna ma huwa qimatun nisfi. Hanya saja. Nah, bermula dianya badal. Jadi huwa kembali pada badal. Hanya saja bermula dianya badal, dianya pengganti bila mahar itu mutakawam. Hanya saja bermula dianya pengganti itu qimatun nisfi, harga daripada setengah mahar. Kalau mahar itu mutakawam, harga setengah mahar, bukan setengah harga. Harga dari setengah mahar. Wahia aqallu min dzalik, dan bermula dianya harga daripada setengah mahar itu aqallu min dzalik. Ya, itu lebih sedikit dibanding demikian nisful qimah, dibanding demikian setengah harga. Harga dari setengah itu lebih murah daripada setengah harga. Dan karena ini kalau cuman harga setengah itu orang akan jual obral nanti. Misalnya tilok bu. Sandal kalau dia sepasang, harga sandal kalau sepasang harganya berapa? Harga sandal kalau dia sepasang taruhlah 10.000. Ya. Kalau kita cuma jual sebelah berapa harga? Nah, 5.000. Paling 5.000. Nah, cuma sebelah saja kita jual sandal. Paling harganya 1.000 paling. Mau kepuan. Ya, kan? Oh, iya. Hah? Kawin. Apa ini? Kumpul kan? Nah, jadi nih. Nisful qimah nisfi, harga dari setengah. Ya, dan harga kalau dari setengah barang itu jatuh harganya itu. Jatuh harga dibanding harganya itu, jumlahnya itu lebih sedikit dibandingkan nisful qimah. Karena kalau nisful qimah, kalau sepasang sandal itu harganya 10.000, setengah daripada 10.000 adalah 5.000. Tapi kalau sepasang sandal itu 10.000, kalau cuma satu bagian saja harganya berapa? 10.000 yang 3.000 yuk. Mahoi bati belah tiga apa? Nah, apa ya, Pak? Jibril. Aja. Begitu. Ada pertanyaan? Ya tanya ibu. Mengapa ditunjukkan opinion pada buku?
nyawain BKI. Gimana lo? Dan jika cacat oleh dana mahar di tangannya istri. Nah, jadi mahar mendong nah, tapi karena pahle mahar. Nah, oh jadi juk kubu, waktu jak kalau, ya kakak boleh berkame, oh jadi mo juga kame, apa ada jujur. Nanti lagi aja kami. Aneh jujur. Jika cacat oleh dianya mahar di tangannya Indonesia ya, ingkana abihi, jika panah oleh dianya suami, jika puas oleh dianya suami dengannya mahar, yang sudah cacat. Nah? Jika suami puas dengannya mahar yang sudah cacat, niscaya akhadahu bila asyik, niscaya mengambil oleh dianya suami akan dianya mahar yang sudah cacat, mengambil oleh dianya suami akan dianya mahar. Ini sudah cacat, aturannya kalau cacat itu kan sebagai kompensasi, sebagai timbal balik daripada cacat itu, timbal baliknya kan harus ada aras, ganti rugi. Jadi kesimpulannya cacat, suami talak istri dan jenami sudah cacat. Yang gimana? Lagi pulang setengah beserta tambahan mati hana. Dan akhadahu bila asyid, mengambil oleh dia suami akan dia mahar yang sudah cacat tanpa aras, tanpa ganti rugi. Tidak usah ganti rugi, uang kerahiman. Nah. Wa illa dan jika tidak puas oleh dia suami, nah panaan akan dipuas. Wa illa jika tidak puas oleh dia suami tidak puas, wah mahar sudah cacat lu hai. Nah, jika tidak puas oleh dia suami, gimana? Panis ukrimatihi, niscaya setengah harganya mahar. Dan setengah harganya mahar. Nah, setengah harga bagaimana dalam kondisi cacat ataukah setengah harga mahar dalam kondisi salim, dalam kondisi sempurna, dalam kondisi selamat. Ini dalam kondisi tanpa cacat. Jadi kalau jename itu sudah cacat, nah kalau suami puas dengan jename, kakek cowok itu yang laki ganti rugi. Karena suami kan puas, ridho dengan barang itu berarti dia ridho dengan kecacatannya. Nah, sama seperti muka keluarganya cik. Nah, gimana? Barang kan cacat, pulang. Jadi kalau dia teruskan akad, ceritanya kan begitu kan? Nah, jadi gimana? Barang mau pulang tapi dia cacat. Nah, jadi kalau dia memutuskan untuk udah pulangkan saja barang itu, barang sudah cacat, nanti dia puas berarti dengan kecacatan yang terdapat pada barang bakme, maka menanci Pak Jiname. Ya, lagi pulang man setengah man, pulang. Ya, kamu yang pulang kan cacat, kamu cowok. Nah, karena pakai ganti rugi juga. Nah, ya. Wa illa jika suami tidak puas, niscaya setengah harganya diname, halka dan diname itu selamatnya tempatnya. Nah, ini kalau suami tidak puas dengan diname cacat itu lagi pulang mana semua, maka diname cacat.
hati menawati. Jangan setengah daripada mahar itu dia minta kembali, ya kan? Karena dia tidak mau yang mahar sudah cacat, jadi dibanci. Nah ini adalah mahar itu barang-barang itu mahar mutakawah. Kalau mutakawah berarti harga daripada semua itu nisfu qimah, itu pun seharusnya qimah nisfi seharusnya. Ya, harga daripada setengah mahar dalam kondisi salih, dalam kondisi selamat tanpa cacat. Kenapa? Daf'an darariyahu, alasannya adalah karena menolak, menghilangkan mudarat daripadanya suatu, menghilangkan rugi daripadanya suatu. Jadi berugo lah kan? Nah barang itu cacat di tangan istri. Kalau di tangan istri dia cacat, berarti barang itu, mahar itu adalah daman, adalah tanggungan istri. Ini tanggung jawab istri itu. Nah, ini mulai dari mana? Oh jadi menunggu. Jika cacat oleh mahar di tangan istri, maka jika puas oleh dianya suami dengannya mahar, misalnya akan mengambil oleh dianya suami akan dia mahar. Kalau setengah maharnya ancok itu, dan kalau setengah karena dia mahar cacat, akan mengambil oleh dianya suami akan dianya mahar, kan? Bila arsin dengan tanpa aras, tanpa ganti rugi. Mak jiname jika cacat, cok setengah man kita, cok setengah kalau seandainya dia selamat tidak ada cacat kan? Ini sudah cacat kan rugi suami kalau dia mengambil. Ya, apalagi ini kan tidak ada ganti ruginya. Ya, jadi untuk menempel ganti rugi itu adalah ambil saja semuanya berarti. Nah, kebur kapijo tu. Mas tengah daripada kebu yang kepijo nyaman. Biar tengah dari kebu yang kepijo, kebu-kebunya nyucok pulang mandum. Kan karena ini ceritanya tidak ada yang rugi. Nah, jadi demikianlah bedanya. Tinggal tangan juga. Wallah. Pagi siang malam. Lihat telun. Tahu selalu tahu. Makanya pagi siang malam.